Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Kisah ini adalah kisah Abu Nawas dan asal-usul Ka'bah. Di tanah padang pasir yang membentang luas, di bawah langit biru yang cerah, terdapat sebuah kota yang penuh dengan sejarah dan keajaiban, yaitu Mekah. Disinilah Ka'bah berdiri megah, simbol ketuhanan dan pusat ibadah bagi umat Islam. Namun kisah asal-usul Ka'bah bukanlah sesuatu yang mudah dipahami. Banyak legenda dan cerita yang beredar, dan salah satu tokoh yang terkenal yang selalu penasaran dengan kisah-kisah tersebut, dia adalah Abu Nawas. Abu Nawas seorang penyair dan filsuf yang dikenal cerdas. Kemudian ia duduk di sebuah kedai di Basrah, menghirup aroma kopi yang kental. Saat ia sedang berbincang dengan sahabat-sahabatnya, salah satu dari mereka mengungkapkan rasa penasaran tentang asal-usul Ka'bah. Dari mana sebenarnya Ka'bah ini berasal? Kenapa bangunan ini begitu sakral bagi kita? Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas tergerak. Dia selalu suka mencari tahu lebih banyak tentang sejarah dan mitos, terutama yang berkaitan dengan tempat suci seperti Ka'bah. Aku akan pergi ke Mekah dan mencari tahu sendiri, ujarnya penuh semangat. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Abu Nawas memulai perjalanan panjangnya menuju Mekah. Dia melewati padang pasir yang terik, mengatasi tantangan dan kesulitan. Akan tetapi semangatnya tak pernah surut. Abu Nawas yakin di balik bangunan megah itu ada kisah yang menanti untuk diungkap. Sesampainya di Mekah, Abu Nawas terpesona oleh keindahan dan kesakralan tempat itu. Ia melihat kerumunan orang-orang beribadah di sekitar Ka'bah. Suasana yang penuh hikmat, namun hatinya tetap penasaran. Dia ingin menemukan jawaban yang lebih dalam tentang asal-usul Ka'bah. Dia mulai berkeliling, bertanya kepada penduduk setempat. "Wahai saudaraku, bolehkah kau ceritakan tentang asal-usul Ka'bah?" tanya Abu Nawas kepada seorang pedagang yang sedang mengemas barang dagangannya. Lalu pedagang itu tersenyum. Kisahnya panjang dan penuh keajaiban. Konon Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Mereka membangunnya sebagai tempat ibadah kepada Allah yang Maha Esa. Dan Abu Nawas pun mengangguk, tetapi rasa ingin tahunya belum terpuaskan. Bagaimana mereka bisa memilih tempat ini? Kenapa tidak di tempat lain? Lalu si pedagang itu pun melanjutkan ceritanya. Disinilah Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hagar dan Ismail. Saat itu tidak ada air dan kehidupan. Tetapi kemudian Allah mengutus seekor burung yang membawa air ke daerah ini. Dan dari situ munculnya sumur Zam-Zam dan kehidupan pun dimulai. Mendengar hal ini, Abu Nawas semakin tertarik. Dia ingin mendalami lebih lanjut. Dia pun melanjutkan pencariannya. Dan kemudian Abu Nawas pun bertemu dengan seorang tua yang sangat bijak, yang dikenal dengan sebutan Al-Hakim. Lalu Abu Nawas mendekatinya dengan penuh rasa hormat. "Wahai Al-Hakim, aku mencari kebenaran tentang Ka'bah. Bisakah kau membagikan pengetahuanmu?" Lalu Al-Hakim tersenyum dan mengangguk. Ka'bah bukan hanya sekedar bangunan. Ia adalah simbol perjanjian antara Allah dan umatnya. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah telah menjadi pusat ibadah dan penghubung umat manusia kepada Sang Pencipta.
Setiap sudutnya menyimpan cerita dan makna yang sangat mendalam. Dengan penuh perhatian, Abu Nawas mendengarkan setiap kata. Namun, apakah ada hal yang lebih spesifik tentang asal-usul Ka'bah itu sendiri? Tanya Abu Nawas. Lalu Al-Hakim mulai bercerita. Menurut legenda, Ka'bah awalnya dibangun di surga dan kemudian diturunkan ke bumi. Dalam pandangan kami, tempat ini adalah lokasi yang dipilih oleh Allah. Ketika Ibrahim dan Ismail membangunnya, mereka tidak hanya membangun fisik bangunan, akan tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan yang abadi. Setelah mendengar penjelasan itu, Abu Nawas merasa terinspirasi. Dia memikirkan betapa luar biasanya perjalanan Ibrahim dan Ismail, serta pengorbanan mereka. Namun, dia masih merasa ada yang kurang. Dan bagaimana dengan orang-orang sebelum kedatangan Nabi Muhammad? Apakah mereka juga mengenal Ka'bah? Lalu Al-Hakim mengangguk. Tentu sebelum Islam, Ka'bah dihormati oleh banyak suku. Mereka datang dari jauh untuk melakukan ziarah dan menghormatinya. Namun mereka juga telah menyimpan dari ajaran yang benar, menyembah berhala di dalamnya. Abu Nawas merasa bahwa ini adalah momen penting. Dia ingin menuliskan puisi yang menggambarkan keagungan Ka'bah, sejarahnya dan perubahannya dari masa ke masa. Izinkan aku untuk menuliskan puisi tentang Ka'bah agar generasi mendatang dapat mengingatnya, ujar Abu Nawas dengan semangat. Lalu Al-Hakim mengangguk setuju. Tentu, tetapi ingatlah, puisi ini harus menyampaikan pesan yang jelas. Ka'bah adalah simbol persatuan dan pengabdian kepada Allah. Dengan kata-kata itu, membakar semangatnya, Abu Nawas mulai menulis. Dia menggambarkan keindahan Ka'bah dan juga air Zam-Zam yang mengalir begitu indah, dan perjalanan iman Ibrahim. Setiap bait puisi yang ditulisnya menggambarkan kedalaman makna di balik bangunan suci tersebut. Setelah beberapa hari di Mekah, Abu Nawas merasa sudah cukup mendapatkan pengetahuan. Sebelum meninggalkan kota suci itu, dia pergi ke Ka'bah sekali lagi. Abu Nawas bersyukur atas pengalaman dan pengetahuannya tentang asal-usul Ka'bah dan air Zam-Zam. Kemudian Abu Nawas pun kembali ke kotanya, dan ia menceritakan tentang pengetahuannya kepada teman-teman juga orang-orang di kota itu. Cerita ini menjadi inspirasi masyarakat dari segala penjuru dunia, khususnya orang-orang yang memeluk agama Islam. Dan cerita ini semoga bermanfaat. Kita ambil hikmahnya, juga baiknya saja.